Halo, saya Sukmadi Utami dari S1 Kesehatan Lingkungan Stikes Widyagama Husada Malang. Di sini saya akan menganalisis salah satu tokoh ternama yaitu Vladimir Lenin. Vladimir Lenin merupakan seorang tokoh revolusioner komunis, politikus, dan teoretikus politik berkebangsaan Rusia. Nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari nama sungai Lena yang ada di Siberia. Beliau menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia dari tahun 1917 hingga pada wafatnya. Lenin berhaluan politik Marxis yang telah ikut menyumbang gagasan politiknya dalam pemikiran Marxis yang disebut sebagai Leninisme. Gagasan itu bila digabung dengan teori ekonomi Marx dikenal dengan sebutan Marxisme-Leninisme. Lenin terlahir sebagai putra dari keluarga kelas menengah di Simbik, Kekaisaran Rusia. Ketertarikannya kepada politik revolusioner Siberi diawali dari hukuman mati yang dijatuhkan kepada seorang kakak laki-lakinya pada tahun 1887. Lenin sempat mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Kazan, tetapi dikeluarkan karena terlibat dalam protes anti-Tsar, sehingga pada tahun-tahun berikutnya Lenin bergabung ke dalam gerakan politik radikal sebagai pengikut Marxisme. Pada tahun 1893, Lenin pindah ke Sankt Petersburg menjadi tokoh senior dalam Liga Perjuangan untuk Emansipasi Kelas Buruh. Lenin kemudian ditangkap karena dituduh telah menghasut orang banyak dan diasingkan selama 3 tahun ke Siberia. Dan disitulah Lenin menikah dengan Nadezhda Krupskaya. Setelah itu, Lenin mengasingkan diri di Jerman, Britania Raya, dan Swiss. Lenin baru pulang ke Rusia pasca revolusi pada bulan Februari 1917 yang menyebabkan turunnya Tsar dan kekuasaannya pemerintahan sementara. Sebagai pemimpin faksi Bolshevik dari Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia, Lenin memegang peran utama dalam melancarkan revolusi pada bulan Oktober 1917 yang berhasil menggulingkan pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan Republik Sosial Federasi Soviet Rusia. Setelah itu, Lenin menerapkan reformasi sosialis yang meliputi pengalihan hak milik atas tanah dan bangunan kepada Soviet. Adanya ancaman dari Kekaisaran Jerman membuat Lenin terpaksa menandatangani perjanjian damai yang menandai keluarnya Rusia dari Perang Dunia I. Pada tahun 1921, Lenin menggagas kebijakan ekonomi baru, suatu sistem kapitalisme negara yang melalui proses industrialisasi dan pemulihan keadaan pasca Perang Sipil Rusia. Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia bergabung dengan wilayah lain yang dulu juga termasuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia untuk membentuk Uni Soviet dengan Lenin sebagai kepala pemerintahnya. Pasca kematiannya, Marxisme-Leninisme berkembang menjadi beberapa cabang pemikiran baru seperti Stalinisme, Trotskisme, dan Maoisme. Lenin hingga saat ini masih menjadi tokoh dunia yang kontroversial. Para pencelanya menyematkan cap diktator kepadanya karena ia dianggap telah melanggar banyak hak asasi manusia selama berkuasa. Sedangkan para pendukungnya melawan pendapat itu dengan beranggapan bahwa kekuasaan Lenin saat itu terbatas dan memberinya gelar sebagai pembela kaum buruh. Lenin memiliki peranan besar dalam gerakan komunis internasional dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Vladimir Lenin menggunakan gaya kepemimpinan otoriter dan terorganisir. Kepandaian Lenin dalam membuat strategi dan ketegasan dalam mengambil sebuah keputusan menjadikan lebih cepat dikenal dalam kalangan gerakan revolusioner. Sekian video dari saya, terima kasih.